Terima kasih Yesus. Kau ada di hatiku, sungguh amanku. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam jumpa kembali di dalam channel YouTube kita, Kabar Baik dari Timur. Kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih dan cinta Tuhan dan lewat penyampaian firman Tuhan siang hari ini bisa jadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa like, comment, share dan membagikan bagi saudara, teman-teman grup agar saudara juga dapat melayani Tuhan dengan cara membagikan like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya sedang berada di Jalan Buper, tembus Jembatan 2, khusus di tempat di Kota Jayapura. Tempat di mana saya sedang berada ini adalah tempat di mana orang-orang biasa datang berfoto, pasangan-pasangan mereka biasa datang menyatakan cinta di tempat ini, bahkan untuk menikmati keindahan Tuhan. Mereka biasa berfoto di tempat-tempat ini untuk mereka mengekspresikan cinta mereka kepada pasangan-pasangan hidup mereka. Tetapi hari ini saya bukan mau berbicara mengenai cinta kepada manusia, tetapi saya ingin berbicara tentang sebuah cinta dan cinta yang benar kepada Tuhan. Apa itu cinta yang benar? Cinta yang benar adalah kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk saling membahagiakan. Haleluya. Saudaraku, jika saya orang saja yang saling berusaha untuk membahagiakan, maka itu bukanlah cinta, saudara. Cinta yang benar adalah kedua belah pihak, pria maupun wanita sama-sama berusaha untuk saling membahagiakan. Haleluya. Jika seorang wanita mengatakan bahwa saya mencintaimu, saya mengasihimu Bapa, tetapi seorang wanita ini tidak pernah bekerja dengan maksimal di dalam rumah, hanya tahu sungut, hanya tahu makeup, maka seorang ibu ini tidak tahu mengasihi atau tidak mengasihi, mencintai Bapak ini dengan benar, keluarganya dengan benar. Tetapi ada seorang Bapak yang mengatakan bahwa saya mencintai, saya mengasihi, tetapi seorang Bapak tidak pernah duduk di dalam rumah berdoa bagi keluarga, maka Bapak ini tidak pernah mengasihi keluarga. Sebab mengasihi atau mencintai adalah kedua belah pihak, baik anak, mama atau Bapak, sama-sama berusaha untuk saling membahagiakan. Hari ini kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka harus ada sesuatu yang kita buat bahwa bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berusaha untuk membahagiakan kita, memberkati kita dengan cara saudara memelihara keluarga kita, menolong keluarga kita, memberkati kita dengan pekerjaan, makan, minum yang cukup. Tetapi hari ini saya ingin berbicara sedikit, saudaraku. Apabila kita mau mengasihi Tuhan dengan benar, maka kita harus berusaha sesuatu untuk membahagiakan Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-21, cinta yang benar. Haleluya, haleluya. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, saudara, kita perlu mengasihi, mencintai supaya hati kita berada di situ. Saudaraku, banyak orang mengasihi harta, mengasihi dunia, mengasihi ketenaran, sehingga mereka rela menghabiskan waktu hidup mereka, saudara, hari-hari hidup mereka di tempat-tempat mereka bisa mendapatkan perhatian dan pengakuan. Tetapi sedikit orang yang bisa berada di dalam hadirat dan dalam rumah Tuhan. Sebab saudaraku, sebab hati mereka tidak ada di dalam rumah Tuhan. Karena hati mereka ada di bar, tempat pesta pora, ada di kantor, ada di tempat yang membuat mereka diakui, di tempat olahraga. Tapi hanya sedikit orang yang bisa berada dalam hadirat Tuhan. Sebab yang berada dalam hadirat Tuhan hanya segelintir orang yang memiliki harta. Mereka menganggap Yesus dan hadirat Tuhan sebagai harta. Sebab banyak orang yang mengakui bahwa dunia ini adalah harta mereka, maka banyak orang sedang menghabiskan waktu di dalam dunia ini. Saudaraku, saudara, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah untuk kita mencari uang. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kehidupan kita untuk kita mengerti bahwa saudara, kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena cinta yang benar adalah kita sama-sama berusaha untuk saling membahagiakan. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita berusaha mengasihi Tuhan. Yang pertama yang saya ingin berbicara ada di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Haleluya. Yang pertama, saudara, cinta yang benar adalah tidak adanya rasa puas dalam kehidupan. Saudaraku, banyak orang mengasihi dunia ini sehingga mereka sudah memiliki rumah, jabatan, tapi masih tidak puas. Banyak pejabat yang sudah diberkati Tuhan dengan mobil 2, sudah diberkati Tuhan dengan gaji yang begitu melimpah, tetapi tidak puas-puas karena mereka mengasihi, mencintai uang, masih korupsi, masih tukang tipu kiri kanan karena tidak puas. Ada suami yang sudah diberikan istri dengan anak tapi tidak puas, sehingga mereka mencari wanita lain, mencari anak-anak yang lain. Saya tidak tahu ini pemikiran seperti apa, tetapi Alkitab mengatakan di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kehidupan. Semua ini hanya sia-sia. Kalau hati kita ada sama Tuhan, maka kita akan berada dalam hadirat Tuhan. Kita akan senang merenungkan Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan senang untuk kita tinggal menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu akan menjadi suatu sukacita dalam kehidupan kita. Saudara, tidak adanya rasa kepuasan. Ada orang yang
mengasihi Tuhan, dia tidak pernah rasa puas menyembah Tuhan, mengikuti Tuhan. Dia tidak pernah puas beribadah, dia tidak pernah puas. Bahkan hari-hari hidupnya dia akan pakai untuk berusaha mengasihi Tuhan. Hari-hari hidupnya dia akan berusaha untuk mengasihi Tuhan. Hari-hari hidupnya dia tidak puas, rasa lapar dan rasa haus. Itu yang dia akan alami. Sebab saudaraku, mengasihi Tuhan atau mencintai yang benar adalah tidak ada yang puas. Buat tidak pernah ada puas. Jika ada rasa puas, maka itu kegagalan kehidupan kita. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Jangan pernah puas membaca firman. Jangan pernah puas mengasihi keluarga kita. Haleluya. Ini hal pertama, saudara. Hal yang kedua ada terdapat di dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-19. Haleluya. Yang kedua adalah saudara, orang yang mengasihi Tuhan dengan benar adalah memiliki hasrat yang kuat. Hasrat saudara yang kuat. Dia ingin menjumpai Tuhan. Dia ingin mendekati Tuhan. Saudara, hasrat yang begitu kuat saudara. Sewaktu dia tidur dia melihat Tuhan. Sewaktu dia makan dia melihat Tuhan. Sewaktu dia mandi dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan di mana-mana karena hasrat yang begitu tinggi saudara. Banyak orang mulai jatuh cinta. Sewaktu jatuh cinta saudaraku, setiap hari orang itu dia tinggal memikirkan orang tersebut. Sehingga sewaktu dia makan nasi 2 sendok sudah rasa kenyang saudaraku. Ini terjadi karena hasrat yang begitu kuat saudaraku. Mau katakan saudara, di dalam tengah masalah kita, kalau kita memiliki hasrat yang kuat sama Tuhan, maka masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun saudaraku, kita bisa lewati karena kita memiliki hasrat yang besar untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, hasrat besar kepada Tuhan memberi kita kekuatan untuk melewati masalah tantangan kehidupan kita. Jangan memiliki hasrat yang terlalu besar untuk menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi yang nomor 1, menjadi yang luar biasa, memiliki rumah yang hebat, memiliki mobil yang banyak. Tetapi milikilah hasrat untuk mendekati Tuhan. Sebab memiliki hasrat untuk mendekati Tuhan, itu menjadi tanda cinta kita kepada Tuhan. Jika tanda cinta ini sampai saudara memberkati kehidupan kita, jika tanda cinta ini semakin besar, semakin kuat, maka ini akan memberikan kita kuat untuk melewati saudara tantangan bahkan dunia yang begitu jahat ini. Haleluya. Hal yang ketiga saudara, cinta yang benar. Yang ketiga terdapat di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Haleluya. Hal yang ketiga saudara, dia memiliki kerelaan dalam kehidupannya saudara. Cinta yang benar memiliki, dia rela saudara. Dia rela menderita, dia rela berkorban. Saudara, bukti cinta yang benar daripada Tuhan kita adalah apa saudara? Kita tahu bahwa sedikit lagi kita akan merayakan Paskah. Paskah berbicara tentang kematian Tuhan, penebusan dosa-dosa kita. Dia rela meninggalkan hartanya. Tuhan dia rela meninggalkan kerajaan sorga, menyangkal dirinya sebagai pemilik kerajaan sorga saudaraku. Dia rela saudara dalam kehidupannya. Hari-hari ini banyak orang anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dengan sesuatu yang hebat, hal-hal yang hebat, tapi mereka tidak rela tinggalkan dunia, tidak rela tinggalkan rokok mereka, minum mereka, pesta pora mereka, adat istiadat mereka. Itu menjadi pegangan kuat bagi setiap orang, terutama khusus yang ada di Papua ini saudaraku. Hari-hari setiap malam saya lewat di pinggir jalan, saya lihat anak muda mabuk, orang tua mabuk, wanita-wanita pun ekstrim sekali, mulai terlibat dengan mabuk dan ganja dan segala macam. Saudaraku, kita harus punya kerelaan untuk melepaskan semua ini saudara. Karena kita harus mengasihi Tuhan. Kalau mau mengasihi dan mencintai Tuhan, kita harus punya kerelaan dalam kita punya kehidupan. Rela meninggalkan semuanya itu. Banyak orang juga saudara yang sudah diberkati punya kantor jabatan, tapi mereka tidak rela tinggalkan jabatan dan mereka hanya beberapa menit datang ke ibadah, tapi mereka katakan ibadah hanya membuang-buang waktu. Ibadah hanya membuat saya bosan dan jenuh, sehingga orang lebih senang duduk untuk di depan laptop mengerjakan tugas mereka, mengerjakan kesibukannya menghasilkan uang. Saudaraku, kalau mau mengasihi Tuhan, maka berikilah kerelaan. Karena mengasihi Tuhan membuat kita untuk lewati masalah tantangan, kita memiliki kekuatan. Saudara harus punya kerelaan. Kalau anak-anak Tuhan tidak rela untuk direndahkan, anak-anak Tuhan tidak rela pikul salib, maka kerajaan sorga tertutup bagi. Saudara bisa kaya, sukses dan tenar, tetapi Alkitab mengatakan saudaraku, kalau tidak memiliki kerelaan, sorga tertutup bagi kita. Akhir dari perjalanan kehidupan kita adalah sorga. Maka miliki kerelaan, sebab kita memiliki karakter Tuhan. Tuhan dia rela, maka kita pun harus rela. Haleluya. Hal yang terakhir ada di dalam Ibrani 6 ayat 17. Haleluya. Yang terakhir saudara, cinta yang benar adanya kepastian. Saudaraku, dalam kehidupan harus ada kepastian dalam hidup saudara. Kepastian dalam kita punya kehidupan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita harus pasti dalam kita punya perjalanan kehidupan saudara. Dunia tidak memberikan sesuatu, uang tidak memberikan kita kepastian. Dunia tidak memberikan kita kepastian. Saudaraku, adat istiadat tidak memberikan, kemabukan, pesta pora tidak memberikan kita kepastian. Hadirat Tuhan memberikan kita kepastian. Saudara, ambillah keputusan, berikan kepastian tentang hidupmu. Apakah saudara mau ke sorga atau neraka? Saudara mau mengikuti Tuhan atau tidak? Berikan kepastian. Jangan hanya pura-pura masuk ke gereja, hanya 10 menit, 20 menit, 1 jam, tiba-tiba seperti kayak malaikat.
sebentar lagi keluar sudah kembali seperti manusia lama. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan harus memberikan kepastian. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan harus memberikan kepastian dalam dia punya kehidupan. Saudara, hamba Tuhan harus pasti dalam kehidupan, Tuhan atau tidak, mengikuti Tuhan atau tidak. Kepastian dalam dia punya kehidupan. Saudaraku, kepastian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Seorang suami perlu kepastian dari istri. Seorang pasangan hidup perlu kepastian. Seorang anak perlu kepastian dalam dia perjalanan kehidupan. Kepastian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Maka Tuhan tidak memberikan kita sesuatu yang saudara ambigu, tetapi Tuhan memberikan kita sesuatu yang pasti. Maka berilah dirimu pastikan dirimu bahwa saudara sudah berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena perjalanan kehidupan kita suatu saat, entah besok lusa, bulan besok, tahun besok, kita akan menutup mata. Maka pastikan dirimu saudara-saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Haleluya. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti channel YouTube kita. Kiranya firman Tuhan siang hari ini jadi berkat bagi kita semua. Dan tolong sekali lagi, jadilah berkat dengan membagikan channel YouTube ini, share, komen, dan jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube kita seterusnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Haleluya. Amin.